Selanjutnya, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai distribusi peluang diskrit. Seperti yang sudah disampaikan pada video sebelumnya, bahwa distribusi peluang diskrit ini berawal dari kita memiliki variabel acak yang berjenis diskrit secara objeknya ya. Jadi bisa dihitung banyaknya. Secara definisi, distribusi peluang diskrit ini nantinya berbentuk tabel atau bisa jadi berbentuk rumus yang mencantumkan semua kemungkinan nilai variabel acak ya, dan nilai peluangnya. Jadi nanti bisa berupa tabel atau bisa juga disajikan dalam bentuk rumus yang isinya rumus atau tabel tersebut adalah semua kemungkinan nilai variabel acak diskrit dan nilai peluangnya. Contoh yang tadi pelemparan uang logam 3 kali. Nah, ini nanti kita akan perhatikan mengenai kemunculan gambar. Kemudian fungsi massa peluang atau probability mass function pada distribusi peluang diskrit adalah bentuknya seperti ini. Jadi fungsi yang kita kenal seperti biasa ya, fungsi dalam mata kuliah matematika teknik misalnya atau kalkulus, itu dikenalnya adalah fx. Nah, kalau dalam bentuk distribusi peluang diskrit bentuknya adalah seperti ini. Peluang X besar sama dengan X kecil. Ini yang disebut dengan PMF atau probability mass function. Contoh, kita punya uang logam yang dilempar sebanyak 3 kali. Kemudian distribusi peluang diskrit X, variabel acak X-nya adalah mengenai kemunculan sisi gambar. Kita ketahui bahwa dari pembahasan pada video sebelumnya bahwa kemunculan sisi gambar itu bisa 0, bisa 1, bisa 2, dan bisa 3. Bisa tidak muncul sama sekali gambar, bisa muncul hanya 1 kali sisi gambar, bisa muncul 2 kali sisi gambar, atau ketiga-tiganya muncul sisi gambar pada pelemparan uang logam sebanyak 3 kali. Kalau kita list kembali, tadi ruang sampelnya adalah ini. Sudah saya tulis kembali ruang sampelnya ya, dari pelemparan uang logam sebanyak 3 kali. Kalau dibuat tabel ya, bahwa distribusi peluang diskrit itu bentuknya tabel atau rumus. Ketika kita buat tabel, misalnya ini adalah peluangnya, kemudian ini adalah nilai variabel acaknya, yaitu 0, 1, 2, dan 3. Maka peluang munculnya 0 kali alias tidak keluar sama sekali gambar, berarti yang ini, yaitu angka-angka. Dia hanya sebanyak 1 saja dari 8, maka peluangnya adalah 1/8. Kemudian untuk munculnya 1 kali kemunculan gambar, itu kalau kita lihat di sini, 1 kali gambar itu berarti ini ya, gambar angka-angka, angka gambar angka, angka-angka gambar. Dia muncul gambarnya hanya 1 kali dan banyaknya adalah 3. Oleh karena itu peluangnya adalah 3/8. Ya, banyaknya kemunculan gambar 1 kali dibagi seluruh banyaknya ruang sampel, yaitu NX-nya tadi ya, saya tulis kembali, yaitu sama dengan 8. Kemudian ketika muncul gambar sebanyak 2 kali, yaitu ini ya, angka gambar gambar, munculnya gambar 2 kali. Angka gambar, gambar angka gambar, dan gambar angka, yaitu sebanyak 3. 3 dibagi, karena ini peluang ya, 3 banyaknya kejadian 2 gambar yaitu 3 dibagi banyaknya ruang sampel yaitu 8, hasilnya 3/8. Dan terakhir adalah ketika muncul gambar seluruhnya, yaitu yang ini, alias gambarnya 3 kali. Gambar hanya sebanyak 1 dibagi 8, maka peluangnya adalah 1/8. Seperti itu. Maka tabel ini adalah tabel dari distribusi peluang diskrit untuk
pelemparan uang logam sebanyak 3 kali dengan memperhatikan X-nya sebagai kemunculan sisi gambar. Kemudian kita ketahui juga bahwa distribusi peluang diskrit ini ternyata bisa ditulis dalam bentuk rumus. Lalu rumusnya bagaimana? Rumus untuk kasus ini, ya, tabelnya sudah, rumusnya mau kita buat juga, alias fungsi distribusi peluangnya. Ini ya, fungsi masa peluang. Yang ini boleh dituliskan dalam bentuk fx, atau boleh juga dalam bentuk seperti ini, X besar sama dengan X kecil, yaitu kalau kita lihat sifatnya, jadi kita merumuskan dari peluang dari 0 sampai 3 ini. Nah, ini ternyata peluangnya kan semuanya dibagi 8. Jadi kita melihat bagaimana pola dari hasil peluangnya ini. Peluang dari masing-masing variabel, yaitu ketika variabelnya 0, 1/8, kemudian ketika variabelnya 1, ternyata hasilnya 3/8, variabelnya 2, 3/8, dan seterusnya. Maka bisa kita lihat, kita membuat polanya nih, polanya sebagai rumus fungsi distribusi peluang. Maka dia pasti semuanya dibagi 8 atau dibagi banyaknya ruang sampel, titik sampel pada ruang sampel. Dibagi 8, kemudian atasnya bagaimana? Ketika kita substitusi X-nya sama dengan 1, hasilnya, X-nya sama dengan 0, hasilnya 1. Ketika kita substitusi X-nya sama dengan 1, hasilnya 3. X sama dengan 2, hasilnya juga 3. Mohon maaf ya. Ternyata hasilnya 3. Kemudian kita substitusi 3, hasilnya sama dengan 1. Dapat dari mana nih? Angka 1331 ini kita akan analisis dari kasusnya, yaitu kemunculan sisi gambar. Kalau kita lihat dari ruang sampel ini, bahwa ini ya, bahwa kita ketika menganalisis gambar muncul 1 kali, itu bisa AAG, AGA, GAA. Nah, ini kan berarti keseluruhannya ini tidak memperhatikan urutan ya. Karena tidak memperhatikan urutan, berarti kita menghitung banyaknya dari kemunculan sisi gambar itu menggunakan kombinasi. Seperti itu ya. Jadi di sini kita mau membuat rumus peluang, bahwa yang atas ini kita akan menghitung banyaknya dari kemunculan sisi gambar, sedangkan yang bawah ini adalah banyaknya titik sampel pada ruang sampel. Sehingga bisa kita rumuskan, karena kita memiliki ruang sampelnya, distribusi peluang diskritnya antara 0, 1, 2, dan 3. Nah, berarti kita akan mencari kombinasi dari 3 ini ya. Karena ruang sampelnya adalah pelemparan uang logam sebanyak 3 kali, berarti kita mencari kombinasi dari 3, X, alias kombinasi 3 dan X per 8. Contoh, misalnya saya punya X sama dengan 0, alias kemunculan gambar tidak ada sama sekali, maka kalau kita masukkan ke dalam rumus ini, bahwa kita akan punya fungsi masa peluang atau PMF itu adalah kombinasi dari 3,0 dibagi dengan 8. Kombinasi 3,0 itu adalah, kalau kita kerjakan dulu di sini ya, adalah 3 faktorial dibagi 0 faktorial dibagi 3 kurang 0. 3 kurang 0 adalah 3 faktorial. Ini sama dengan hasilnya 1. Oleh karena itu di sini kita dapatkanlah 1/8. Seperti itu. Kita coba satu lagi, yaitu ketika X-nya sama dengan 1. Berapakah ketika X sama dengan 1? Maka F1-nya adalah kombinasi dari 3,1 per 8. Dimana ketika kita hitung secara terpisah kombinasi 3,1, kalau mau menghitung langsung di sini juga boleh ya, ini biar lebih ringkas saja penulisannya. Kita pisah, kombinasi 3,1 adalah 3 faktorial dibagi 1 faktorial
dikali 3 dikurangi 1 alias 2 faktorial. Ini sama dengan 3. Oleh karena itu di sini kita dapatlah 3/8. Ya, jadi fungsi distribusi peluang atau PMF probability mass function untuk kasus pelemparan uang logam 3 kali dengan variabel acak kemunculan sisi gambar adalah ini fungsinya ya. Seperti itu. Jadi bisa ditulis dalam bentuk tabel atau dalam bentuk rumus. Baik, contoh selanjutnya. Tentukan tabel distribusi peluang bagi jumlah bilangan dari sepasang dadu. Oke, di sini ada sepasang dadu yang berarti ada 2 dadu. Yang mau kita perhatikan variabel X ya, atau variabel acak X adalah jumlah bilangan. Jumlah bilangan X sama dengan bisa jumlah bilangan paling kecil adalah 2 ya, karena kita ketahui kalau misalnya kita buat list secara umumnya saja ya, kita akan punya ruang sampel yaitu mulai dari 11, 12 sampai 16. Kemudian kita akan punya 21, 22, 23 sampai 26 dan seterusnya sampai 31, 32 sampai 36 dan seterusnya, di akhir ada 6,6. Ya, ketika munculnya 6 dan 6. Kemudian kita ketahui pula bahwa banyaknya titik sampel pada ruang sampel adalah 36. Jadi karena ditanyanya adalah peluang ya, karena distribusi peluang, kita membutuhkan ini ya, banyaknya titik sampel pada ruang sampel. Kemudian tentukan tabel distribusi peluang bagi jumlah bilangan dari sepasang dadu yang dilemparkan. Jumlah bilangan berarti kalau kita lihat di sini, X-nya itu bisa berisi jumlah bilangan, yaitu ini ya, 1 tambah 1 sama dengan 2. Kemudian 1 tambah 2 sama dengan 3, 4 dan seterusnya sampai paling atas atau paling akhir ini yaitu ketika 6 tambah 6 yaitu sama dengan 12. Jadi nanti kita punya variabel acaknya adalah X sama dengan 2, X sama dengan 3, X sama dengan 4 sampai X sama dengan 12. Kemudian kita buatlah tabel ya, ini adalah X-nya ya, 2, 3, 4 dan seterusnya sampai 12, sedangkan di sini kita hitung peluangnya ketika X-nya sama dengan X kecil ya. Ini X kecil ya harusnya ya. Oke, maka kemunculan nilai 2 itu hanya satu kali, yaitu 1 saja. Tidak ada penjumlahan yang hasilnya 2 selain 1 tambah 1. Maka ini adalah 1/36. Kemudian munculnya 3 itu adalah bisa 12, bisa 21 alias ada 2/36. 4 itu munculnya bisa 1 tambah 3, bisa 3 tambah 1, bisa 2 tambah 2, sehingga banyaknya adalah 3/36 dan seterusnya sampai 12. Itu juga hanya hasil penjumlahan 6 tambah 6 yaitu 1/36. Atau lebih lengkapnya kita lihat tabelnya di sini. Ini adalah tabel lengkapnya. Jadi kalau kita lihat di sini tadi ini adalah, ini adalah hasil penjumlahan 6 tambah 6 ya, makanya hanya ada 1. 11 itu kenapa ada 2? Karena ada 5 tambah 6, ada juga 6 tambah 5. Seperti itu ya. Jadi ini adalah tabel distribusi peluang untuk kasus jumlah bilangan dari sepasang dadu yang dilemparkan. Pertanyaannya, ketika peluang yang ditanyakan adalah variabel acak X-nya itu bernilai lebih besar sama dengan 8. Maka kita tinggal lihat saja. Lebih besar sama dengan 8, berarti dari sini sampai akhir ini kita total, yaitu 5/36
ditambah 4/36, 3/36, ditambah 2/36, ditambah 1/36. Begitu ya. Ini tinggal dihitung jumlahnya, yaitu 15/36. Seperti itu. Berarti untuk peluang untuk yang X lebih besar sama dengan 8 adalah sebesar 15/36. Kalau dari pembahasan yang sebelumnya kita pelajari, di peluang itu kita harus bikin listnya satu persatu ya, yaitu lebih besar sama dengan 8 itu apa saja. Misalnya 2 tambah 6, 3 tambah 5, ya, kemudian 2 tambah 6, kemudian 3 tambah 5, 3 tambah 6, kayak gitu ya, sampai kita dapatkan banyaknya adalah 15. Seperti itu. Tapi kalau ini kita tinggal lihat tabel saja, bahwa peluang antara X-nya, variabel acak X-nya adalah antara 4 sampai 7, di mana 4 dan 7-nya tidak termasuk ya. Maka yang kita perhatikan adalah yang ini, 5 dan 6 saja. Ya, karena 4 dan 7-nya tidak masuk, yaitu 4/36 ditambah 5/36 adalah 9/36. Ini adalah hasilnya ya. Seperti itu. Kemudian di sini contoh 3, tentukan tabel distribusi peluang pada eksperimen 1 byte. 1 byte itu ada 8 bit yang dibangkitkan secara acak. Yang kita perhatikan alias X-nya, atau kalau di sini menggunakan variabel Y ya, variabel acak Y adalah banyaknya bit 1. Bit 1 dalam byte. Ya, byte itu kita punya 8 bit. Seperti ini. Bisa saja bit satunya itu hanya ada 0 kali, alias isi dari bit ini adalah 0, 0 semua. Seperti itu ya. Bisa juga bit satunya itu ada 1 kali, 1 bit 1 gitu ya. Misalnya ini bit satunya misalnya di sini, mohon maaf. Seperti itu. Atau bisa juga di sini ya, satunya. Atau bisa juga ini di sini 0 gitu ya. Atau bisa di kolom ketiga, kolom keempat, dan seterusnya. Maka didapatkanlah distribusi peluangnya dalam bentuk tabel seperti ini, yaitu 1/256, karena ketika 0 semua itu hanya ada 1. Kemudian 8/256, kenapa ada 8? Karena satunya bisa di kolom yang ini satu kemungkinan, mohon maaf, ini satu kemungkinan, ini kemungkinan kedua, kemungkinan ketiga, sampai ini kemungkinan ke-8. Ada 8 kemungkinan, sehingga kita dapatkan 8/256. Sedangkan bagaimana dengan yang 28? Yaitu bisa bentuknya di sini 11 seperti itu ya, 11, atau misalnya 101 atau 1001 dan seterusnya. Nah, banyaknya ada 28. Dapat dari mana 28 ini? Yaitu bahwa di sini kita mau menghitung ketika bit satunya dalam satu biner ini, dalam satu byte ini sebanyak 2 kali. Misalnya yang ini ya, kita concernnya bahwa 1001, 100001 itu masuk dalam kategori bit satunya ada 2 kali. Nah, di sini kita tidak memperhatikan urutan. Oleh karena itu, ini sekalian kita membentuk fungsi peluangnya. Atau kalau di sini FY. Nah, karena tidak memperhatikan urutan, berarti kita akan menggunakan kombinasi, yaitu kombinasi dari keseluruhan bit ada 8 tergantung X yang ditanyakan. Dibagi berapa? Dibagi banyaknya kemungkinan pada pada ruang sampel. Jadi karena ada 8 bit kan, masing-masing punya kemungkinan 2, yaitu 0 dan 1. Dalam 8 bit hasilnya adalah 2/8 atau 256. Jadi yang ini adalah 256. Contoh misalnya ketika X-nya sama dengan 3, Y ya. Kita menggunakan variabelnya adalah Y. Ketika Y-nya sama dengan 3, maka kita akan punya F3 sama dengan
kombinasi 8,3 per 256. Kombinasi 83 itu adalah 8 faktorial dibagi 3 faktorial dibagi 8 kurang 3 ya. Dikali di sini 8 kurang 3 faktorial yaitu 5 faktorial per 256. Ini kalau kita hitung berarti 876 5 faktorial dibagi 3, 2, 1 ya, 5 faktorial. 5 faktorialnya kita coret, 3, 2, 1 nya sama dengan 6, maka 8 kali 7 adalah 56 per 256. Didapatkanlah ini 56 per 256 dan seterusnya, seperti itu ya. Oke, baik, sebelum ke contoh keempat, silakan dicek lagi bahwa kalau kita perhatikan dalam tabel distribusi apapun kasusnya, ini kalau kita jumlahkan seluruhnya ini, pasti hasilnya adalah sama dengan 1. 1 tambah 8 tambah 28 tambah 56 dan seterusnya, ini hasilnya pasti 256 per 256, alias total semua kemungkinan kan jelas 1 ya, sama dengan 1. Begitu pula pada kasus yang sebelumnya, ini kalau kita jumlahkan seluruh peluang ini, maka hasilnya adalah sama dengan 36 per 36. Kemudian yang ini juga sama, ini pasti kalau kita jumlahkan hasilnya adalah 8 per 8 alias sama dengan 1, seperti itu ya. Jadi kalau kalian membuat tabel distribusi peluang diskrit, setelah kalian buat tabelnya, kalian cek apakah totalnya sama dengan 1. Kalau belum sama dengan 1, berarti masih ada kesalahan dalam menghitung, seperti itu. Kemudian untuk contoh 4, silakan dicermati dari contoh 4 ini, kalian kerjakan masing-masing individu, kemudian dikumpulkan di LMS yang nantinya akan menggantikan presensi dari kehadiran pertemuan kali ini. Seperti itu untuk materi distribusi peluang diskrit. Terima kasih.